Selamat pagi semuanya ya, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mengerjakan tugas guru penggerak angkatan 7 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu berwawancara dengan Putri Agustin Setiorini SPDKR. Terus mungkin beliau adalah kepala sekolah SMK Palapapare ya, termasuk kepala sekolah idola ya, kepala sekolah paling muda di Kabupaten Kediri. Langsung saja Bu Rini ya. Nah, yang pertama pertanyaannya ini berkaitan dengan dilema etika. Ibu selama menjadi kepala sekolah itu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Yang pertama, kalau saya menemukan kasus dilema etika, yang pertama saya harus berpikir jernih. Berpikir jernih itu tenang dulu, cek masalahnya dari kedua sisi. Tidak bisa saya langsung mengambil keputusan saat itu juga. Jadi tenang dulu, pastikan satu sisi kita sudah mendapatkan informasi, satu sisi sudah mendapat informasi. Setelah itu akan saya bandingkan. Apabila saya tidak mampu sendiri, saya akan mengajak Bapak Ibu guru beserta yayasan untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang sesuai. Intinya identifikasi disertai komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini ada istilahnya dilema etika, Bu, dan juga ada namanya bujukan moral. Bujukan moral itu misalnya jenengan ada tender dari luar, dari PT apa, mungkin LKS apa, boleh menggunakan PT ini, Bu ini mendapatkan fee seperti itu. Bagaimana Bu ini menghadapi kasus seperti itu? Sampai saat ini kebetulan kita tidak pernah ya menggunakan tender, karena di sisi lain di sini semuanya sudah sesuai dengan porsinya. Misal ada perpustakaan, ada wakaf kurikulum, kita tidak main tender, kita main apa yang kita butuhkan, yaitu kita lengkapi, kita dahulukan untuk siswa. Jadi kalau sampai hari ini tender-tender buku besar kita belum pernah menemukan. Belum ya? Belum pernah. Kemudian guru ini saat pengambilan keputusan itu kan pasti ada kasus-kasus itu kepentingannya sama-sama baik. Nah, paham ya? Seperti itu, bagaimana Bu ini menyikapinya? Kalau dua-duanya sama-sama baik, saya pilih mana yang lebih urgent dulu, mana yang lebih darurat untuk segera dipakai. Sama-sama baik, tapi dua-duanya pasti ada masanya. Masa yang dibutuhkan lebih cepat yang mana, itu yang saya ambil lebih dahulu. Dua-duanya sama-sama baiknya, karena yang lebih cepat itu berarti dia posisinya harus segera dilaksanakan, dan dua-duanya itu baik. Biasanya intinya skala prioritas ya, luar biasa. Ketika Bu ini ketika melakukan pengambilan keputusan itu kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bu ini lakukan apa? Langkah-langkah pengambil keputusan, yang pertama saya pasti identifikasi masalah. Yang kedua pasti saya dua belah pihak ini saya lihat masalahnya apa. Kemudian yang ketiga saya tanya dari expertnya, wali kelasnya, dari PK-nya, dari berbagai macam pihak yang terlibat. Kemudian setelah itu kita ambil voting bersama, kita ambil jalan tengahnya. Intinya inti yang terbaik ya? Iya, yang terbaik ya. Tidak pernah sendiri, karena kalau misalnya kita ambil keputusan sendiri itu ada kalanya bukan di masa dilema etika itu tadi. Itu yang kita langsung ini langsung terlihat, itu tidak perlu seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam dilema etika, yaitu tadi lama-lama. Luar biasa Bu. Pertanyaan keempat Bu, kira-kira hal apa saja yang kira-kira Bu Rini itu paling efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu skala prioritas itu tadi. Paling efektif, mana yang lebih penting, mana yang lebih darurat, mana yang maslahatnya lebih banyak, itu paling nomor satu. Jadi intinya tetap di skala prioritas ya. Skala prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang perlu diutamakan dulu. Ya. Selanjutnya Bu Rini, kira-kira Bu Rini itu dalam penyelesaian kasus-kasus pengambilan keputusan dilema etika itu biasanya dijadwalkan waktunya nggak? Atau misalkan saya kalau ada kasus ini harus 3 hari, harus 1 minggu selesai, itu menurut panjenengan bagaimana? Iya, kalau misalnya kasus itu terkait dilema etika itu tidak bisa 1 hari, 2 hari lah maksimal. Minimal kita 2 hari untuk 1 hari untuk mengidentifikasi masalah, 1 hari untuk diskusi dengan tim ahli,
dengan expert yang yang punya kontribusi yang bagus terkait dilema etika itu. Jadi tidak satu hari selesai, tidak. Paling enggak 2 hari Tidak, ya. 2 hari selesai. Itu biasanya paling enggak 2 hari penyelesaiannya. Iya. Selanjutnya, biasanya kan kita dalam pengambilan keputusan pasti ada faktor-faktor yang membantu atau memudahkan, atau orang atau faktor. Iya. Kira-kira ada nggak dari Bu ini? Ada. Dari sekolah kita punya tim komite, kita punya yayasan, kita punya wakil kepala, yang mana semuanya bisa diajak urun rembuk untuk menentukan keputusan terbaik. Jadi ada komite, yayasan yang biasanya bantu Bu ini ya. Iya. Bagus. Dari semua yang Ibu bicarakan dari awal tadi, kira-kira pastikan ada sesuatu yang berkesan atau pembelajaran di sekolah. Kira-kira pembelajaran keuntungan di sekolah yang berdampak pada kehidupan guru ini di luar sekolah ada tidak? Ada, sangat banyak sekali. Jadi dari dilema etika ini saya jadi belajar untuk menghadapi sesuatu yang baru itu jadi lebih tenang, karena saya tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan emosi atau sesuatu yang tanpa identifikasi. Jadi di lingkungan sehari-hari saya lebih tipikalnya sekarang lebih cenderung tenang, kemudian identifikasi, kemudian baru mengambil keputusan jalan, dan itu jadinya kebiasaan. Jadi tidak langsung itu tuh jadi terbawa di kebiasaan, padahal dulu tidak seperti ini. Jadi intinya tetap berdampak positif. Iya, dampaknya positif sekali. Konsen ke identifikasi. Iya. Biasanya guru ini itu kalau mengidentifikasi kasus itu bagaimana? Prosesnya bagaimana waktu identifikasi? Oke. Waktu identifikasi kasus yang pertama, apabila saya mendapatkan berita, satu akan saya cek lokasinya di mana. Kalau misalnya di situ ada CCTV atau di situ ada saksi, tim ahli, maka saya cek CCTV, saya lakukan tim ahlinya siapa saja. Kemudian apabila ada saksi itu yang dipanggil. Kemudian setelah itu saya panggil orang-orang terdekatnya. Setelah itu baru kita ambil keputusan kebijakan selanjutnya. Intinya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti CCTV, mungkin ada teman saksi, teman sejauh itu digunakan. Bagus sekali, karena seperti guru ini berpengalaman sekali. Karena sudah pernah. Nah, kalau kita berdiri awal menjabat kepala sekolah umur berapa? Umur berapa ya Pak ya? 32. Wah, sangat mudah sekali Bu ya. Wah, luar biasa ini. Bagi contoh yang baik ini ya. Menginjak selanjutnya Bu ya. Untuk apa itu biasanya kita kembali tadi kan pasti ada kasus yang sama tadi ya. Mungkin bisa dicontohkan sedikit Bu. Mungkin yang tidak bersifat rahasia sekolah atau kasus umum yang pernah guru ini alami, kasus yang kebetulan itu harus milih salah satu tapi dua-duanya itu baik semua. Kasus yang saya hadapi tapi dua-duanya itu bagus itu apa ya Pak ya? Yang bukan rahasia sekolah. Umum lah. Yang kasus umum. Kalau kasus umum itu biasanya pemanggilan orang tua anak yang bermasalah. Itu satu, anak itu sama orang tuanya sudah punya kasus di rumah, maksudnya tidak cocok sama orang tua. Kemudian dia di sekolah juga melakukan ketidaktertiban disiplin di sekolah. Nah, dilemanya di sini orang tua tidak bisa membantu support dengan baik, tapi sekolah inginnya orang tua juga bisa membantu support. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Bagaimana supaya anak-anak yang mengalami tidak dalam berada situasi yang baik saat di rumah, dia tetap bisa di sekolah dengan baik, dengan konsentrasi yang baik. Ya kita ambil jalan tengahnya, kita damaikan dengan orang tuanya, kita berikan masukan-masukan kepada orang tuanya melalui BK dan waka kesiswaan itu yang terjadi secara luar biasa. Jadi intinya permasalahan peserta didik ya. Iya. Jadi berkaitan berkolaborasi dengan guru BK. Iya, guru BK. Terkait dengan itu Bu, Pak Ibu tadi menyebutkan cara yang efektif dalam pengambilan keputusan. Kira-kira
waktu sesuai dengan pengalaman Bu Rini itu pernah nggak mengalami namanya bujukan moral? Seperti mohon maaf ya, namanya kepala sekolah kan banyak godaan yang ingin masuk dan keluar. Kayak tadi tender atau apa, pernah nggak ada misalkan mungkin tidak perlu disebutkan nanti siapa yang membujuk. Nah, kira-kira Bu Rini saya ingin mengadakan ini barang. Nanti Bu Rini saya kasih fee. Anda nggak kira-kira pernah mengalami suatu pengalaman itu, bujukan moral? Kalau bujukan moral terkait tender fee sih saya belum pernah. Tapi kalau misalnya terkait Bu, tolong anak saya ini diterima sekolah di sini ya Bu, begini, itu yang saya klarifikasi ulang. Kalau misalnya mau sekolah di sini harus tertib, disiplin, segalanya itu saya prioritaskan nomor satu. Kalau tidak disiplin sudah mending tidak usah di sini, meskipun bagaimanapun caranya dibujuk, tapi kalau misalnya dia tidak bisa ya sudah, keluar ya keluar, seperti itu. Jadi tetap Bu Rini prinsipnya pada kedisiplinan, sikap moral anak, bukan pada mohon maaf bisa dikatakan fee atau uang dari pihak oknum lah ibaratnya. Nah itu aja Bu Rini wawancara yang bisa buat panjenengan, ngapunten sangat mengganggu waktunya. Saya tahu kepala sekolah itu sibuk sekali. Ini bisa meluangkan waktu dengan saya selaku CGP misalnya Angkatan 7. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga ini juga bisa pembelajaran buat saya ke depannya. Baca Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekian teman-teman wawancara saya. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Selamat siang.